Shalom adik-adik semua. Wah, di sini kakak udah kangen banget, pengen ketemu sama adik-adik semua. Rasanya udah lama banget ya kita nggak ketemu. Nah, adik-adik saat ini, yuk kita mau sama-sama tetap bersyukur. Sekalipun adik-adik harus ibadah, harus ikutin setiap ibadah sekolah minggu itu lewat handphone adik-adik, lewat laptop adik-adik, lewat tab, bahkan lewat TV adik-adik sekalipun, kita harus percaya kalau kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk adik-adik kita mau sama-sama siapkan hati kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata kita sama-sama berdoa. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah sekalipun harus lewat online. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau memuji namamu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong. Yuk adik-adik kita mau sama-sama angkat satu pujian. Kita mau sama-sama bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk Coba adik-adik di rumah sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong, sebab Tuhan baik. Amin. Yuk mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita mau lebih dahsyat lagi, harus lebih semangat lagi. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan itu harus terus memuji Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama mau angkat pujian ini, katakan
Tuhan Yesus, adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk dalam penyembahan kami. Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita. Adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang melihat online service ini, kita mau sama-sama pejamkan mata kita. Kita mau angkat setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sekalipun kami harus sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami mau tetap terus mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Kau mengasihi
Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan kalau saat ini adik-adik semua bisa nonton ibadah online sekolah minggu dan bisa dengerin firman Tuhan. Jadi kita mau datang untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya. Sekarang aku di sini mau ngajakin adik-adik semua, kita sama-sama tutup mata kita. Kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama tutup mata kita ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk papa mama, untuk semua orang yang boleh ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik semua. Hari ini aku akan membawakan sebuah firman Tuhan yang mungkin adik-adik semua udah pernah dengar sebelumnya. Siapa yang di sini pernah dengar cerita tentang Daud sama Goliat? Coba angkat tangannya. Iya, pasti semuanya rata-rata udah pernah dengar ya. Nah, aku hari ini mau cerita lagi buat adik-adik semua tentang kisah ini. Kenapa? Karena kita tahu ya sekarang adik-adik yang di rumah, yang gak sekolah, yang harus setiap hari ada sama papa mama di rumah, ya kan? Kerjain PR di rumah sama mama dan juga melakukan setiap aktivitas, setiap kegiatan kalian yang tadinya bisa keluar, bisa ke sekolah, ke tempat les. Hari ini, saat-saat ini harus ada di rumah terus. Nah, kita tahu ya penyebabnya karena apa? Karena ada yang namanya virus corona ya. Adik-adik pasti udah sering dengar. Nah, kita mau ilustrasiin gini nih. Kita mau membayangkan kalau virus corona itu seperti Goliat ya. Adik-adik tahu ya Goliat itu adalah seorang tentara Filistin, musuhnya dari tentara Israel. Nah, adik-adik tahu kan kalau Daud ini itu adalah tadinya dia tuh bukan siapa-siapa, dia cuman gembala domba yang bukan terlatih atau setiap harinya itu kegiatannya adalah berkelahi atau bertempur. Tapi Daud ini setiap hari kerjaannya adalah ngurusin domba, ngurusin binatang-binatang, hewan-hewan ternak, adik-adik semua. Nah, sekarang yang mau kakak bagiin di sini adalah kita mau bayangin nih ya, kalau virus corona itu sekarang seperti Goliat. Ya, seperti Goliat, ya kan? Dia kan bisa tuh bikin orang sakit, orang lagi sehat-sehat dibikin sakit sama dia, ya kan? Mau orangnya itu keadaannya sekuat apapun, tapi sama virus ini kayaknya tuh cepet banget, gampang banget sakitnya. Nah, begitu juga Goliat. Pada waktu itu, Goliat itu adalah tentara yang paling hebat di negara Filistin. Ya, di negara Filistin. Nah, pada saat itu Goliat itu suka ngejek-ngejekin tentara-tentara Israel, orang-orang Israel, dibilangnya lah cupu kayak gitu kan. Lemah segala macam, kira-kira kayak gitu. Pokoknya diejek-ejekin kalau mereka itu nggak selevel, mereka nggak akan bisa ngalahin Goliat.
kalau kita bisa lihat, Goliat itu kan musuh dari tentara Israel yang begitu besar, begitu tinggi, tingginya aja 3 meter. Coba deh, adik-adik di sini tingginya berapa? Paling baru segini kan? Tapi kalau Goliat itu tinggi 3 meter, lebih tinggi dari papa kita, lebih tinggi dari mama kita, lebih tinggi dari koko kita, cece kita. Pokoknya tinggi banget, tinggi besar. Nah, pada saat itu semua takut sama dia. Semua kalau dengar namanya aja itu udah takut. Sama hari-hari ini kan kalau mau keluar pasti dibilang, hati-hati nanti ada corona. Semua takut dengar nama corona, ya kan? Semua takut kalau ngedenger nanti ada corona, di sini ada corona, nanti kena corona, pulang-pulang mandi, nanti kena corona gitu kan? Nah, teman-teman, adik-adik semua, di sini aku mau bagiin kalau kita itu harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut. Caranya gimana? Nah, kita bisa tahu ya. Kalau aku tadi kan udah bilang tuh, kakak udah bilang dari awal itu aku ada bilang bahwa Goliat ini itu bayangin adalah seperti corona zaman sekarang. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, itu harus punya keberanian seperti Daud. Nah, pada saat bangsa Israel, tentara Israel itu takut dan merasa bahwa nggak mungkin bisa ngalahin si raksasa Goliat ini. Dengar namanya aja udah takut kan? Mau keluar aja, berperang aja mereka udah nggak berani. Karena mereka tahu mereka pasti kalah sama Goliat. Tapi Daud yang tidak pernah bertempur, yang tidak pernah latihan, dia memberikan dirinya untuk diutus sama Raja Saul pada saat itu. Dia memberanikan diri, menawarkan, aku berani untuk ikut perang. Pada saat itu Raja dan juga tentara-tentara Israel bilang, kamu tidak pernah ikut bertempur, kamu bahkan tidak pernah latihan berantem gitu ya. Karena kan harus latihan dulu. Contoh nih, adik-adik misalnya ikut olahraga di sekolah, olahraga lari, ya kan? Waktu ikut olahraga lari di sekolah, pasti kan ada latihannya dulu, benar nggak? Ada latihannya dulu. Waktu pelajaran olahraga pasti ada latihan nanti siapa yang larinya paling cepet, pasti itu yang biasanya disuruh ikut lomba. Setuju kan? Nah, perang itu juga kayak gitu adik-adik. Kita akan menentukan, itu akan ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu juga sama seperti saat lomba. Lomba kita kan pasti ada tuh lawan kita atau istilahnya musuh kita yang akan melawan kita untuk siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, begitu juga pada saat itu tentara Filistin dan tentara Israel sedang berperang, sedang berlomba menentukan siapa yang akan menjadi penguasa, siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, mereka punya satu orang yang mereka kirim untuk ikut lomba, yaitu Goliat. Ya, lalu tapi mereka masih bingung. Tentara Israel ini masih bingung siapa ya yang akan disuruh sama raja untuk lomba nih, untuk perang sama Goliat ini yang badannya gede banget, yang tinggi banget, raksasa gitu kan. Nah, pada saat itu dikasih tahu bahwa firman Tuhan di Alkitab ini dibilang bahwa ada yang namanya Daud, seseorang yang masih sangat muda. Saat itu Daud itu usianya baru 17 tahun, masih kecil, masih belum punya pengalaman apa-apa. Nah, pada saat itu Raja Saul bilang begini,
Engkau tidak dapat melawan orang Filistin ini. Engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya. Tapi Daud, dia dengan keberaniannya, dia bilang begini, dia jawab Raja Saul, saya telah membunuh beruang dan singa yang mencoba untuk menangkap domba-domba ayahku. Setelah itu Saul terdiam tuh dengernya. Lalu di belakangnya Daud ngomong lagi, saya percaya kalau Tuhan yang saya sembah akan menyertai saya. Wah, di sini kita bisa melihat, ya kan? Bukan karena Daud masih muda, bukan karena Daud ini pandai berantem, bukan karena Daud ini punya pengalaman tentang peperangan, tapi Daud punya iman. Katakan iman. Daud punya iman. Daud punya kepercayaan kepada Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, tau gak adik-adik, kalau si Goliat ya perang, dia tuh pakai baju besi. Kalau kalian sering main game kan tuh, atau nonton film perang, biasanya kalau orang perang itu kan pakai baju besi, pakai topeng gitu, pakai topi yang pelindungnya pokoknya lengkap banget. Ada bawa pedang, ada bawa tombak, ada bawa perisai. Wes, pokoknya itu udah lengkap banget deh buat perang, supaya musuh-musuh itu takut gitu loh, nggak bisa lawan, ya kan? Tapi tahu nggak Daud bawa apa adik-adik? Daud dia nggak pakai baju perang. Dia cuman ambil 5 batu yang licin. 5 batu yang licin di sungai. Dia terus masukin batu itu ke dalam sebuah kantong, ya kan? Kemudian dia datengin tuh raksasa Goliat. Ceritanya mereka nih udah siap tuh ya untuk bertempur nih. Satu Goliat di sisi kiri nih, Goliat bawa tombak, bawa pedang, bawa perisai, ya kan? Dengan baju perangnya yang udah lengkap, udah badannya gede banget. Terus dia pakai perisai seperti itu, dia pakai jubah, pakai baju seperti itu. Wah, rasanya sulit banget. Sementara dibandingin sama Daud yang di sisi sebelah kanan yang cuman bawa ketapel. Tahu kan? Adik-adik pernah dengar nggak ketapel itu apa? Kalau nggak tahu, coba tanya papa mamanya. Nanti bisa dicariin di Google, dikasih tahu ketapel itu adalah alat seperti untuk menembak dengan karet. Jadi ini kan alat nih, jadi karetnya itu ditarik batu, ditaruh batu di sana untuk ditembak, ditembak ke depan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi pada saat itu si Daud ini memakai alat itu untuk melawan Goliat. Bayangin nggak? Kira-kira siapa yang menang? Kalau secara pikiran, kalau adik-adik pikir yang menang pasti siapa? Pasti Goliat ya. Tapi seperti yang Daud bilang, dia ini sudah terlatih untuk melawan singa, melawan beruang. Bayangin adik-adik yang buas gitu kan, waktu lagi menggembalakan domba-dombanya. Jadi secara kemampuan Daud ini sebenarnya sudah terlatih juga. Dan Daud juga dia berkata dia itu percaya bahwa ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang akan lindungi dia dari serangan Goliat. Nah pada saat itu mulai tuh berantem kan, Goliat mulai tuh mau menerjang si Daud. Tapi Daud dia, karena dia kecil kan, Goliat besar kan. Wah, Daud mulai tuh dia hate gitu kan. Waktu mau dipukul sebelah, mulai Daudnya ada di sebelah kiri,
Mau dipukul sama Goliat, dia langsung pindah ke sebelah kanan. Karena dia kecil jadi dia lincah. Dia bisa cepet gitu loh menghindar. Nah, udah capek lah si Goliat itu, si raksasa itu. Mulailah si Daud ambil ketapelnya. Dia ambil ketapelnya, dia tembakin itu batu. Pam! Kena deh sama jidatnya Goliat. Akhirnya Goliatnya apa? Langsung jatuh, langsung mati, langsung kalah. Akhirnya Daud jadi juara, jadi pemenangnya. Nah, dari cerita ini adik-adik, Goliat ini sekarang ini kita lihatnya itu kayak corona. Kita rasanya takut keluar, takut kena corona. Benar, kita harus nurut sama papa mama untuk di rumah, untuk bersama-sama dengan keluarga belajar di rumah. Benar, kita harus nurut. Tapi kita juga harus punya keberanian seperti Daud. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Kita harus punya keberanian dengan cara gimana? Bukan dengan cara keluar terus pergi ke sekolah gitu, bukan ya. Tapi dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Kita tengking, kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nanti adik-adik berdoa begitu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Corona, virus-virus corona yang jahat, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Ya, kita harus berani seperti itu. Jangan kita ketakutan. Melihat papa mama nih nangis misalnya, takut keluar. Kita doa. Coronavirus, penyakit, diam, tenanglah gitu. Karena kita tahu kita punya senjata, yaitu apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua, mari yuk, waktu adik-adik lagi di rumah, waktu adik-adik harus belajar di rumah, kerjakan itu baik-baik ya. Gak boleh malas, harus tetap rajin dan berdoa supaya corona bisa cepat-cepat mati semua, sehingga dia gak berani lagi gangguin kita semua, sehingga kita bisa kembali ke sekolah, papa mama bisa kembali bekerja, ya kan? Udah itu aja sharing firman Tuhan pada saat ini. Kakak mau ngajakin adik-adik semua, kita tutup mata yuk, kita doa supaya kita punya iman dan keberanian, kepercayaan sama seperti Daud. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih muda, percaya ya, kalau kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus yang akan melindungi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang hebat dan Tuhan yang akan menolong kita. Yuk kita tutup mata kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak ya, adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar firman tentang Goliat dan Daud. Kami percaya kalau Tuhan akan melindungi kami seperti Tuhan melindungi Daud. Kami percaya kalau virus corona ini akan segera mati. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus, virus corona, diam, tenanglah. Terima kasih Tuhan, lindungi papa mama, lindungi keluarga kami, agar kami bisa selalu punya iman sama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye, see you.
minggu depan. Jangan lupa untuk terus berdoa dan nonton YouTube Sekolah Minggu di channel ini ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.